Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Grace yang merasa patah hati bahwa ternyata laki-laki impiannya adalah ayah dari mantan kekasihnya sendiri, merasa begitu sedih dan frustasi. Pantas aja muka mereka sama. Hampir sama maksud gue. Gue kira gue bisa lupain Raka karena laki-laki itu. Ternyata malah zong. Sial banget, sumpah. Gumam Grace terus menggerutu seorang diri sambil menendang-nendang kaleng bekas minumannya ke sembarang arah. Grace pergi dengan menggunakan mobil, akan tetapi mobil itu sengaja ia tinggalkan di pinggir jalan. Ia memutuskan untuk berjalan kaki sambil menendangi kaleng bekas. Bokap gue apa nggak punya cita-cita gitu ya buat jodohin gue sama om-om ganteng gitu? Kenapa keluarga gue pada kaya semua sih? Coba aja kalau kurang mampu. Terus bokap jual gue ke om-om yang masih ganteng, tinggi, sempurna. Masya Allah, single atau duda nggak apa-apa, yang penting nggak punya buntut. Mungkin karena terlalu lama berteman dengan Riana membuat otak Grace sedikit miring, atau justru karena Riana yang terlalu dekat dengan Grace hingga membuat Riana seperti itu. Entahlah, namun antara Grace dan Riana memang memiliki otak yang memang agak gesrek, berbeda dengan Audi yang memang masih polos dan juga tidak begitu banyak kemauan. Riana dan Grace sudah terbiasa hidup bergelimang harta, sangat berbeda dengan Audi yang hanya hidup pas-pasan. Jadi sejak lulus sekolah, Audi tidak melanjutkan lagi untuk kuliah. Audi memilih membuka usaha sendiri, yakni salon kecantikan. Selain itu, memang hobinya berdandan. Ia juga bisa mendapatkan uang lebih dari sana untuk bertahan hidup. Dret-dret, suara getaran ponsel di dalam tas milik Grace membuat gadis cantik bertubuh ramping dan tinggi itu menghentikan langkahnya. "Halo," jawab Grace saat mengangkat telepon dari ayahnya. "Papa nggak punya hutang sama cowok ganteng ya?" Pertanyaan yang begitu konyol dari Grace seketika membuat ayah Grace yang bernama Samto Santosa itu langsung mengerutkan dahinya. "Apa maksud kamu? Di mana sekarang?" tanya sang ayah semakin tak habis pikir dengan jalan pikiran putri semata wayangnya. "Ya kali aja gitu, papa punya hutang gede, terus mau jual Grace. Gak apa-apa kok, Grace mau cepet nikah, biar sama kayak Riana. Tapi yang beli Grace harus orang kaya ya pak, ganteng, baik hati, dan tidak sombong," ucap Grace tergelak dan semakin ngawur kemana-mana. "Jangan bilang kamu mabuk lagi. Di mana sekarang?" tebak sang ayah sambil memijit pelipisnya. "Enggak, papaku sayang. Grace gak mabuk minuman kok. Cuma mabuk cinta sama om-om. Hahaha." Seketika itu juga, Papa Grace langsung mematikan sambungan teleponnya dan menyuruh beberapa orang untuk mencari keberadaan putrinya. Samto Santosa, orang tua tunggal dari Grace Santosa, ia menduda sejak kehadiran Grace di hidupnya. Ibu dari Grace sudah meninggal dunia saat melahirkannya, dan beruntung bahwa cinta sang ayah begitu besar terhadap ibunya, membuat laki-laki itu tidak menikah lagi hingga sekarang. Akan tetapi, akhir-akhir ini, Grace mengetahui bahwa ayahnya sedang dekat dengan seseorang. Itulah yang membuatnya lebih sering berada di luar dan bahkan sampai menginap di klub malam. Dan kebiasaan itu tidak diketahui oleh dua sahabatnya sama sekali. Grace mencoba untuk menyembunyikan semuanya sendiri karena ia tahu bahwa Riana baru saja pulih dari sakitnya. Sedangkan Audi, ia tidak mau banyak membebankan masalahnya pada gadis itu karena ia juga sedang berjuang mengumpulkan uang agar bisa kuliah.
Sinar matahari pagi mulai menyinari cahaya yang begitu menyilaukan, memasuki setiap sudut ruangan kamar hotel yang sudah tidak berbentuk itu. "Raka," rengek Riana saat merasakan sesuatu di bawah sana masih aktif bertahan. Jawab sang empunya yang justru semakin mengeratkan pelukannya. "Lepas dulu mau mandi." Riana berusaha melepaskan diri, akan tetapi sangat sulit karena Raka masih belum mau melepaskannya. "Bagaimana kalau morning?" "Enggak," pekik Riana dengan cepat memotong perkataan Raka. "Masih sakit tahu enggak? Capek, yang ada bengkak punya kuntar," imbuhnya kesal. Raka yang melihat istrinya seperti itu justru malah tambah terkekeh dan kembali menciumi wajah Riana dengan begitu cemas. "Sekali saja sayang," bisik Raka, dan tanpa aba-aba dan menunggu persetujuan Riana, ia langsung bekerja dengan cepat. Membuat Riana yang mau tidak mau akhirnya mau dan menerima semuanya, hingga setelah hampir 1 jam lamanya Raka menggendong istrinya untuk mandi bersama tanpa melepaskan penyatuannya. Seolah tak puas dari libur panjangnya, Raka pun kembali melakukan hal itu di dalam kamar mandi, membuat Riana benar-benar merasa sangat lelah dan kesal dengan sikap suaminya sendiri. "Sayang, udah dong, gak baik tahu marah-marah terus," bujuk Raka yang sejak tadi didiamkan oleh istrinya. "Kuping kamu itu budak atau gimana sih? Aku kan udah bilang capek, ya capek. Kamu gak peka banget jadi orang. Heran banget, sukanya maksa terus. Kalau aku mati karena kecapean dan kelaparan gimana, hah?" Omel Riana panjang lebar karena memang perutnya sudah sangat lapar. Bagaimana tidak, sejak kemarin malam ia tidak makan. Terakhir kali ia makan adalah siang jam 2, sedangkan sekarang ini jam sudah menunjukkan angka 1 siang hari. Hampir 24 jam dirinya tidak makan. Dan selama 12 jam lebih dirinya terus digempur oleh Raka dan hanya diberikan istirahat beberapa jam saja. Iya, maaf. Abisnya aku kangen sama kamu. Udah dong ngambeknya. Kamu mau apa? Aku turutin deh. Pinta Raka terus membujuk istrinya. "Ya mau makan lah, pakai nanya lagi," jawab Riana dengan ketus, bukan merasa bersalah. Laki-laki itu justru malah semakin terkekeh melihat istrinya yang semakin menggemaskan. Raka segera memesankan makanan untuk Riana, bukan hanya 1 atau 2 menu, akan tetapi Raka sampai meminta semua menu makanan di hotel itu agar dikirimkan ke dalam kamarnya. Tentu saja hal itu kembali mengundang amarah Riana. Rasanya ia sudah sangat marah dan kesal, tapi tak tahu lagi harus bagaimana saat menyikapi sikap suaminya yang terkadang ada di luar nalar. "Kamu mau makan yang mana?" tanya Raka saat melihat istrinya hanya diam tanpa bergerak sama sekali. "Tadi katanya udah lapar banget, sekarang ada makanan malah dianggurin. Gimana sih sayang?" imbuh Raka yang langsung memeluk istrinya dari belakang. Riana memejamkan matanya, menarik nafas dengan sangat panjang, lalu ia menghembuskan perlahan. Ia sedang mencoba untuk tidak berteriak dan menghajar suaminya. "Aku gak mau marah, aku gak mau cepet tua, aku gak mau marah, aku gak mau cepet tua." Riana terus merapalkan kata-kata itu di dalam hati dan pikirannya. Namun saat merasakan tangan Raka yang kembali aktif di tubuhnya, membuat amarahnya kembali bergejolak, ingin meledak. "Sayang, duduk sini deh." Riana mengajak Raka untuk duduk di atas tempat tidur, lalu ia menduduki tubuh suaminya dengan tersenyum menggoda. Tentu saja hal itu membuat Raka semakin bahagia dan semangat karena kerajinan tangannya untuk membangkitkan kemauan istrinya berhasil.
Namun hal yang tidak ia duga adalah Riana justru malah mengikat tangan Raka dengan menggunakan dasi, tak hanya tangan namun juga kaki, agar laki-laki itu tidak bisa mengganggunya lagi. "Maaf ya sayang, bukan istrimu kejam, tapi istrimu butuh makan dengan tenang, biar nggak cepat mati," bisik Riana di telinga Raka. Lalu ia meninggalkan suaminya begitu saja di atas tempat tidur. "Sayang, lepasin dulu," teriak Raka saat melihat istrinya semakin jalan menjauh dari tempat tidur.